Konflik hukum antara Nina Saleha dan pihak RS Hasan Sadikin Bandung semakin memanas setelah upaya somasi tidak mendapatkan respon memuaskan dari pihak manajemen. Ibu yang hampir kehilangan buah hatinya tersebut resmi melaporkan seorang perawat berinisial N ke Polda Jawa Barat atas dugaan keterlibatan dalam upaya penculikan. Langkah tegas ini diambil karena Nina merasa permohonan maaf saja tidak cukup untuk menebus kelalaian fatal yang mengancam keselamatan bayinya tersebut. Laporan polisi tersebut didasari oleh kecurigaan kuat adanya unsur kesengajaan karena gelang identitas bayi ditemukan dalam keadaan sudah tergunting saat kejadian. Nina mendesak aparat kepolisian untuk segera membuka rekaman CCTV serta memeriksa seluruh petugas keamanan yang berjaga demi mengungkap kebenaran di balik insiden mengerikan itu. Kini kasus tersebut tengah ditangani secara intensif oleh pihak berwajib guna memastikan apakah terdapat sindikat perdagangan anak yang bermain di lingkungan rumah sakit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah kan sekarang manjangkan urusan bayi di Hasan Sadikin yang diberikan kepada orang lain itu. Manjang sekarang urusannya jadi dibawa ke ranah hukum ya. Kenapa? Karena ini sungguh sangat janggal ya. Kan saya sudah bilang kemarin itu tuh janggal banget. Entah kenapa si suster ini seakan-akan kayak dilindungi gitu. Kenapa gitu sama pihak rumah sakit ya. Jadi kita sebagai netizen yang smart aja ya, kalau bisa nih tolong dong yang mana susternya gitu, biar kita tuh tahu susternya yang mana. Dan nggak usah ditutup-tutupi biar pada tahu ya, bener nggak? Kita kan nggak pernah tahu tentang perdagangan baby ya, nggak ada yang tahu. Ini sungguh sangat miris sekali kalau misalkan dia nggak dikeluarin nih di media sosial. Seorang bayi umur seminggu hampir tertukar di bawah orang lain di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hal ini terjadi karena kelalaian salah satu perawat mereka. Hal ini tuh viral banget guys di sosial media karena curhat ibunya sendiri, Ibu Nina Saleha. Kronologinya, bayinya tuh lagi dititipin di NICU dan ibunya tuh lagi ngurus administrasi. Tapi akhirnya bayinya tuh dikasih sama perawat ke orang lain atau orang yang gak dikenal. Kenapa tahu bayinya lagi digendong sama orang lain, ibunya nih ngenalin pakaian bayinya, tapi gelang untuk identitas bayinya tuh udah hilang, gak ada. Jadi kayak dilepas gitu. Sekarang pihak RSHS tuh udah minta maaf, udah melakukan investigasi dan menonaktifkan perawat yang terlibat itu. Dan kasus ini tuh diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi Denkes Jawa Barat tetap melakukan evaluasi SOP pelayanan di RSHS. Gimana menurut kalian guys? Rumah Sakit Hasan Sadikin nonaktifkan perawat terkait bayi yang nyaris dibawa orang lain, disanksi SP1. Jadi ini tips untuk kalian yang bersalin di rumah sakit, gimana biar nggak ketukar nih bayinya nih. Wah, aku pernah menjadi bidan selama 7 tahun di rumah sakit yang cukup besar di Surabaya, dan itu umur rumah sakitnya itu udah 100 tahun lebih. Nggak mungkin ya main-main soal SOP, dan nggak ada kejadian selama aku kerja di sana ataupun kejadian-kejadian sebelumnya bayinya bisa terbawa oleh orang lain ataupun tertukar. Itu menurut aku sangat golok. Jadi karena aku nggak ada pengalaman kerja yang seperti itu, aku akan menceritakan POV-ku dari sudut pasien. Jadi aku pernah bersalin di rumah sakit besar juga di Palangkaraya. Nah, waktu itu aku pilih tanggal cantik, tanggal 2 bulan 2 2022. Dan itu ada seksio kurang lebih 5 orang ibu yang harus diseksio hari itu ya, tanggal 2 bulan 2 2022, karena tanggalnya tanggal cantik. Jadi ibu-ibu kan pada pilih-pilih tanggal cantik tuh. Jadi ada 5. Jadi aku bilang ke dokternya, aku tanya karena aku kan udah kerja di rumah sakit, jadi aku punya pengalaman. Dokter, tanggal 2 bulan 2 2022 itu kan tanggal cantik. Terus gimana dok, berapa orang yang rencana dokter seksio? Kurang lebih sekitar 5 bayi. Waduh. Aku bilang ke dokternya, dokter saya mau pasien pertama yang diseksio. Jadi kurang lebih jam 5 pagi aku udah dibawa ke ruang operasi. Terus yang kedua, aku selalu bilang ke suamiku, wanti-wanti, bayi setelah dibawa dari ruang operasi nanti pertama sekali akan ditunjukkan ke bapaknya, dilakukan pemeriksaan fisik yang sederhana,
terus ditempelkan gelang bayi. Kalau anakmu perempuan, kamu gelangnya dapat warna pink, kalau anaknya laki-laki warna biru. Terus gelangnya itu nggak bakalan gampang copot, kecuali digunting ya. Jadi benar-benar erat banget gitu. Setelah dari ruang recovery, aku minta ke suster untuk dilakukan rooming in atau rawat gabung dengan mami. Jadi dia full bersama aku, IMD. Pada saat kapan bayi bisa di ruang bayi, mungkin pada saat memandikan, dan itu pun subuh, misalnya jam 5 atau jam 6 pagi. Selebihnya mending kamu rooming in kan, kamu jangan malas. Banyaknya kok orang tua yang kepingin anaknya itu diuruskan di ruang bayi aja, ibunya mau istirahat. Padahal istirahat dengan baby apa salahnya? Jadi setelah adanya kasus ini, kalian tim apa nih? Kalian tim melahirkan di bidan atau di rumah sakit? Tulis di kolom komen. Saya masih ingat kan kasusnya yang Ibu Nina yang anaknya hampir aja mau dibawa sama orang lain. Per tanggal 15 April 2026 ada updatean cerita dari podcastnya Denny Sumargo. Berawal dari anaknya Bu Nina ini yang ruam-ruam dan kuning, jadi dia berinisiatif sama suaminya pergi ke rumah sakit Hasan Sadikin karena di rumah sakit sebelumnya sama klinik dan bidan itu terlalu dilempar-lempar. Kata dia pun pelayanannya mah oke, gercep, ya bagus. Cuman saat pengambilan bayinya yang terjadi masalah. Di sini yang menjadi kekecewaannya Bu Nina itu adalah saat pengambilan bayinya saat pulang itu terjadi kekeliruan antara susternya memberikan anaknya ke orang lain yang sebelumnya orang lain itu adalah sepasang suami istri yang sedang berobat. Dan ucapan susternya itu yang tidak mengenakan, katanya dia udah dipanggil-panggil tapi tidak kunjung datang, makanya dia kasihin ke ibu itu. Perkataan susternya membuat dia jadi marah dan disuruh diam, gak usah teriak-teriak, gak usah nangis, suruh ke satpam. Di sana ada satpam yang katanya pakai baju biru sama ungu, itu katanya bukannya malah menanyakan keadaannya Ibu Nina, tapi malah suruh ngerating rumah sakit. HP-nya pun setelah dia rating di Google Maps dan aplikasi lainnya, tapi diambil lagi sama si satpamnya. Katanya entah apa yang dia lakukan di handphonenya karena dianya panik ya, bingung mesti lapor ke siapa karena dua tanggapan itu juga tidak digubris gitu ya, tidak ada solusinya. Makanya karena anaknya udah di tangan suaminya, jadi mereka putusin untuk pulang. Barulah dia mencurahkan isi hatinya, kekecewaannya terhadap rumah sakit tersebut di IG sama di TikTok. Dapat balasan di IG, katanya ada permohonan maaf dari pihak rumah sakit. Bu akan berkunjung sekitar 7 orang ke rumahnya. Kunjungan tersebut hanya sebuah permintaan maaf saja, dan menurut Bu Nina itu seharusnya ya pihak yang terkait itu yang datang, malah ini diwakilkan. Setelah itu KDM video callan sama Ibu Nina. Pak KDM pun menanyakan apa perihal tindakan rumah sakit terhadap suster tersebut. Dan jawabannya tidak pasti karena akan menganalisis terlebih dahulu. Di sini pihak lawyernya Bu Nina itu hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang sepatutnya pihak rumah sakit ungkapkan. Mereka sudah melayangkan satu surat somasi agar dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pihak Ninanya pun ingin menyelesaikan permasalahan ini secara internal aja antara kedua belah pihak tanpa harus adanya jalur hukum. Poinnya adalah ingin menyertakan susternya, satpamnya, rumah sakitnya, dan menceritakan semua kronologinya seperti apa agar rumah sakit juga bertanggung jawab atas kelalaian pihak susternya tersebut. Dari awal juga janggal, kemana susternya, kemana satpamnya, dan kemana si ibu-ibu yang menerimanya. Harus ada kejelasan semua itu ya, agar ini tidak melebar kemana-mana. Jadi pihak rumah sakit seharusnya lebih gercep dalam menanggapi kasus ini. Menurut kalian bagaimana soal kasus Ibu Nina ini?